Habis handphone gua. Kita mau bahas apa sih, Ci? Di Spikolog. Lu kaku banget ya. Oh, gua kaku ya? Iya, lu kaku banget. Jadi kali ini kita mau bahas tentang halusinasi dan delusi. Kalian tahu nggak sih? Sadar nggak sih ternyata delusi dan halusinasi itu berbeda? Oke. Delusi itu apa ya? Si delusi itu adalah delusi gangguan mental yang menyebabkan seseorang meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Tuh. Kalau halusinasi itu suatu gejala saat indera seseorang mengalami hal yang tidak nyata. Baik delusi dan halusinasi adalah kondisi yang mana seseorang mengalami hal yang tidak nyata dalam hidupnya. Oke. Contohnya kalau misalnya halusinasi dulu deh. Oke. Orang halusinasi, sorry ya. Susah ya. Yaitu seseorang menunjukkan perubahan emosi dalam inderanya ketika ada hal yang tidak nyata. Gitu. Nah, coba kalau orang delusi kayak gimana tuh, Ci? Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya delusi itu, nih yang gua baca nih, pada umumnya penderita delusi itu bisa bekerja atau berinteraksi seperti orang-orang lainnya. Namun biasanya nih dipengaruhi sama perilaku emosional mereka. Selain itu, ini gimana sih cara untuk menangani orang yang delusi atau orang yang mengalami halusinasi? Di sini, untuk menangani orang yang delusi, biasanya ditangani dengan terapi kejiwaan. Oke, seperti psikoterapi, terapi perilaku kognitif, dan terapi keluarga. Tujuan terapi kejiwaan ini untuk mengurangi stres bagi si penderita dan untuk membantu berinteraksi dan mendekatkan penderita dengan keluarga atau kerabatnya. Jadi penderita delusi ini biasanya dibantu dengan obat sih, obat dari psikiater lah katakanlah, karena mereka membutuhkan obat neuroleptik dan antipsikotik. Nah, gunanya buat apa? Itu untuk menekan hormon dopamin dan serotonin pada otak serta obat antidepresan. Nah, coba kalau dari halusinasi, gimana sih? Orang yang halusinasi itu ditangani kayak gimana sih, Ci? Kalau misalnya dari yang gue baca ya, di sini halusinasi itu cara menanganinya adalah dengan sama sih, pemberian obat yang untuk membuat otaknya bekerja lebih lambat. Mungkin yang tadi delusi itu lebih cepat mungkin ya kerjanya, sama si halusinasi ini lebih cepat, maksudnya kayak yang bener-bener di alam bawah sadarnya. Jadi kayak yang dikontrol untuk kembali lagi napak ke bumi gitu ya. Makanya disuruh dikonsumsi obat gitu loh. Oke. Menarik. Terus ini bisa juga melakukan konseling kejiwaan. Jadi datang ke psikiater untuk kayak misalnya di tempat psikiater itu biar belajar untuk lebih tenang, menceritakan apa yang sedang menjadi masalahnya, kayak gitu. Itu kan maksudnya di psikiater sendiri itu pasti punya cara untuk bagaimana membuat seseorang itu healing, menikmati waktunya, terus kayak yang dikontrol gitu loh. Jadi kembali pada dirinya sendiri untuk tidak terlalu banyak berhayal. Mungkin seperti itu sih. Nah, tapi hati-hati nih, Ci. Beneran ya buat semuanya. Buat kita juga semuanya yang ada di sekitar kita juga. Ini catatan penting banget. Untuk penyakit mental ini nih, 2 penyakit mental ini bukan candaan ya, guys. Oh iya, bener banget. Gak boleh, bener-bener gak boleh menganggap penyakit mental itu bercanda. Mungkin kayak banyak orang kayak suka ngatain temennya atau apa, kayak halu lu, delusi lu. Gak boleh guys, itu ternyata penyakit mental yang serius gitu loh. Yang benar-benar membutuhkan penanganan kejiwaan, harus sampai ke psikiater. Nah iya, ini kan jadi kita harus semuanya hati-hati ya. Hati-hati dalam melakukan apapun, bersosialisasi dalam keluarga, rekan kerja, teman semuanya gitu. Jadi harap bijak untuk menghormati dan menindak lanjuti orang-orang yang terkena penyakit gangguan mental ini. Gitu. Kalau misalnya tadi informasi dari kita kurang detail mungkin ya, atau mungkin kayak yang aduh masih kurang jelas nih, atau mungkin salah satu dari kalian sering mengalami kayak yang aku kayaknya delusi deh, aku kayaknya halusinasi nih, daripada bertanya-tanya lebih baik kalian bisa langsung datang ke psikiater. Begitu. Itu pilihan paling tepat dan paling akurat, dan kalian juga bisa langsung berkonsultasi dengan para ahlinya. Oke. Gitu. Begitu aja Spikolog hari ini.